Shalom, selamat pagi. Semangat senantiasa untuk kita berperkara dengan Tuhan. Damai sejahtera melimpah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik firman Tuhan yang berjudul kesaksian hidup. Nah, perlu kita sadari bahwa panggilan sebagai orang percaya sesungguhnya secara otomatis mengikat kita untuk berkomitmen hidup sebagai saksi Kristus. Ya. Kata saksi atau witness itu adalah identik atau diartikan sebagai yang melihat secara langsung. Ya. Tapi bukankah kita tidak melihat secara langsung tentang Yesus Tuhan yang menjadi pribadi teladan dalam hidup kita, ya. Kita hanya diberi firman, tetapi tentu ketika kita bergaul dengan firman itu, maka kita akan mengalaminya, ya. Tidak melihat secara jasmani, tetapi kita akan mengalaminya secara langsung. Dan di situ cenderung arti sebagai saksi itu tidak hanya melihat, tetapi mengalami secara langsung. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita selalu mengalami Kristus dalam hidup kita? Nah, mengalami Kristus itu seperti apa? Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 2. Nah, firman Tuhan berkata demikian, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, ini adalah satu sikap Paulus bagaimana pengenalan akan Kristus itu menjadikan dirinya memiliki satu komitmen kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi saksi bagi dia. Perkataan firman tersebut dikatakan yang pertama, menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Artinya, orang seringkali layarnya berbeda, ya, layar di depan orang dan layar pribadinya. Di depan orang bisa menyatakan kebaikan, tetapi di balik itu semua ada satu agenda yang tersembunyi, bahkan cara hidup yang gelap. Ya. Dia dalam perkataannya mengatakan Allah melihat dalam segala sesuatu, tetapi nyatanya dia tetap melakukan sesuatu yang tersembunyi. Tetapi di sini katakan, aku menolak segala perbuatan yang tersembunyi memalukan. Jadi sesungguhnya kehidupan sebagai saksi Kristus itu yang pertama adalah kehidupan yang transparan. Kehidupan yang di depan sama dengan yang di belakang. Kehidupan yang pribadi sama dengan kehidupan yang disaksikan kepada banyak orang. Kehidupan yang polos, yang tulus, ya. Tidak neko-neko, ya. Konsisten dari segala sisi kehidupan, di mana kehidupan itu sungguh-sungguh diterangi oleh firman Tuhan. Yang kedua, kami tidak berlaku licik. Ya, licik itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari adalah banyak akal buruk. Kalau banyak akal yang memecahkan solusi itu namanya orang yang kreatif. Orang yang pandai biasanya orang yang kreatif. Tapi di sini banyak akal tetapi akal yang buruk. Atau dalam kamus bahasa Indonesia, itu kamus besar bahasa Indonesia dikatakan pandai menipu.
culas. Culas itu apa ya? Bukan hanya sekedar curang, tapi curang tapi tegel. Apa hatinya itu tega, gitu kan. Berani menipu dan tega, itu culas. Curang. Licik ini memang orang seringkali menolak istilahnya atau menyebut licik itu enggak. Tetapi seringkali atau di zaman sekarang ini, itu sekalipun tidak dikatakan, tapi menjadi satu hal yang biasa dilakukan. Terutama ketika kita ingin memperoleh keuntungan. Gitu ya. Di luar banyak saingan, di luar banyak orang yang mempunyai usaha yang sama. Bagaimana kita memperoleh lebih banyak atau memenangkan persaingan itu, maka orang bertindak licik. Nah, sulit dikatakan, tetapi itu biasa dilakukan pada zaman ini. Dan tentu orang percaya harus menyingkirkan sikap ini dalam hidupnya. Yang berikutnya, tidak memalsukan firman Allah, ya, tidak menggunakan firman atau membelokkan firman untuk kepentingannya sendiri. Jadi kalau orang sudah punya niat begitu, orang menggunakan segala macam cara untuk membela dirinya, ya, seolah-olah di depan orang dia bertindak kebenaran, tapi sesungguhnya hati nuraninya melawan dari apa yang dilakukan itu. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus mengutamakan perkataan Roh Kudus dalam hati kita yang memberikan damai sejahtera, yang kita gunakan sebagai indikator utama bagaimana kita hidup. Kita cenderung untuk memutuskan memilih damai sejahtera dibandingkan yang lain. Sekalipun untuk mendapatkan damai sejahtera barangkali kita harus dirugikan, direndahkan, tidak dianggap, dan lain sebagainya. Kita mengutamakan damai sejahtera, di mana itu adalah pernyataan Roh Kudus yang harus menjadikan patokan utama dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Ya. Menyatakan kebenaran seperti apa? Tidak membiarkan ketidakbenaran terjadi di depan mata kita. Ya. Jadi di sini adalah orang percaya adalah orang-orang yang care, yang memiliki perhatian terhadap lingkungannya. Banyak orang karena tujuannya pengen aman, sekalipun ketidakadilan terjadi di depan matanya, ya dia pura-pura nggak tahu. Dia meninggalkan begitu saja. Daripada ribet, daripada punya masalah, udahlah biarin aja. Yang penting kita tidak mengalaminya. Itu orang yang tidak menyatakan kebenaran. Orang yang menyatakan kebenaran, ya dia akan mengusahakan sesuatu ketika ketidakbenaran terjadi di depan matanya. Ketika kita melihat anak kecil mempunyai sikap yang tidak benar, sekalipun itu anak orang yang tidak kita kenal, ya, kita harus belajar menasihati. Ketika kita melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh orang, kita ada di situ, kita harus menyampaikan kebenaran. Ya, kelihatannya kita orang yang sering campur tangan begitu, ya nggak apa-apa. Kita campur tangan agar kebenaran dinyatakan. Kemudian yang kedua adalah menyatakan, menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar untuk sesuatu yang mengandung kebenaran. Jadi kebenaran pun itu harus disampaikan dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar. Kemudian yang terakhir adalah menyaksikan kehidupan yang benar, yang diterangi oleh firman. Nah, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Di bahasa Indonesia masa kini itu, sebab kami harapkan semua orang menilai kami dengan baik di dalam hati nuraninya. Ini artinya apa? Satu kehidupan yang tidak bercacat celah.
Barangkali alam bawah sadar kita, mana mungkin sih zaman sekarang orang nggak hidupnya 100% benar. Ya, oleh karena kita di dalam firman, oleh karena Roh Kudus ada di dalam kita punya ekspektasi, kita punya harapan, kita punya keinginan untuk hidup tidak bercacat. Sekalipun dunia mengarahkan semakin jauh dari kondisi itu, tetapi anak-anak Tuhan tetap mengharapkan satu kehidupan yang tidak bercacat. Kemudian orang mengakui tentang baiknya kehidupan kita dengan hati nuraninya, ya. Banyak orang yang karena tidak suka tampilan kita, iri dan lain sebagainya, dia ngomongin hidup kita yang tidak. Wah, dia itu gini, dia itu nggak benar, orangnya sangat tidak toleran, orangnya ekstrim dan lain sebagainya. Tetapi di hati nuraninya, dia sungguhnya mengatakan dia memiliki hidup yang benar. Ini yang dimaksud. Kita tidak butuh satu ekspresi jasmani, orang memuji-muji kita, tetapi dalam hatinya dia mengakui bahwa kita memiliki kehidupan yang benar. Ini Paulus katakan begitu, ya, mempertimbangkan dengan hati nuraninya. Mulutnya banyak orang yang mengatakan ketidaksetujuan kepada kita, ya, tetapi hatinya mengakui bahwa kita memiliki kehidupan yang benar. Itu sesungguhnya yang disampaikan oleh Paulus tentang bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang mengenal Tuhan, yang menjadi saksi Kristus. Demikian firman di hari ini, biarkan mengingatkan kita tidak sekedar menjadi orang yang ngomong, tetapi memiliki kesaksian hidup yang nyata di tengah-tengah satu generasi yang semakin menjauh dari kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.